Guys, udah dengar belum berita terbaru dari Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pak Presiden Jokowi yang mengatakan Inggris dan Jepang itu terkena resesi? Apa saja dampaknya ke Indonesia dan bagaimana tantangan ekonomi Indonesia ke depannya? Yuk kita bahas pada video kali ini. Halo, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Beberapa waktu yang lalu, Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi mengatakan negara-negara maju seperti Inggris dan Jepang itu sudah terkena resesi. Tren ke depannya itu akan ada banyak negara-negara maju yang berpotensi besar terkena resesi juga. Contohnya nih, ada Jerman yang potensinya untuk masuk resesi itu nyampe 72%. Uni Eropa 60%. Amerika 40%. Nah, kali ini aku tuh mau ceritain sebenarnya resesi itu kayak apa dan gimana sih kondisi di Jepang dan Inggris. Lalu apa dampaknya ke Indonesia kalau negara-negara besar, negara-negara maju seperti mereka terkena resesi. Langsung aja kita bahas. Resesi itu artinya kondisi perekonomian sebuah negara itu mengalami penurunan atau boleh dibilang minus dalam 2 kuartal berturut-turut. 1 kuartal tuh 3 bulan ya, kalau 2 kuartal berarti 6 bulan. Nah, kondisi perekonomian itu digambarkan dalam pertumbuhan ekonomi atau kita kenalnya tuh Gross Domestic Product (GDP). Coba deh, teman-teman, kalian coba perhatiin grafik pertumbuhan GDP Inggris. Ini grafiknya kamu bisa akses juga. Kalau kamu lihat nih ya, GDP Inggris itu mengalami penurunan. Awalnya minus 0,1, turun ya, sekarang turun lagi jadi minus 0,3. Menurut majalah The Guardian, salah satu penyebab resesi di Inggris itu adalah menurunnya daya beli masyarakat. Kenapa? Karena biaya hidupnya jadi semakin tinggi. Ya bisa jadi biaya energi mahal, biaya makan mahal, dan lain sebagainya. Lalu gimana dengan Jepang? Nah, kondisi Jepang itu sekarang juga masih minus. Meskipun ya, kalau menurutku nih ya, kita lihat data deh ya, udah ada banyak perbaikan. Yang awalnya minus 0,8, sekarang itu minus 0,1. Berarti dia sudah arahnya sudah arah lebih positif. Tapi tetap resesi. Nah, resesi di Jepang ini disebabkan karena masyarakat Jepang itu nggak suka belanja. Lah kalau masyarakatnya nggak suka belanja, ekonomi nggak muter dong, bener nggak? Nggak ada transaksi dong. Ya seperti yang kalian tahu lah ya, orang Jepang itu lebih suka apa? Nabung. Nah, uniknya indeks saham Jepang, kalau di Jepang kita sebutnya Nikkei, kalau di Indonesia kita sebutnya IHSG gitu ya. Nah, Nikkei ini mengalami kenaikan yang signifikan. Coba lihat grafiknya, bahkan kenaikannya itu setara dengan titik di tahun 1989-1990. Ya, kalau Anda perhatikan, grafiknya itu membentuk huruf U atau kita sebutnya itu saucer pattern. Nah, pertanyaannya apakah habis ini Nikkei akan tetap naik ya meskipun negaranya mengalami resesi atau malah turun? Nah, kenaikan indeks Nikkei ini karena banyak investor yang beli saham di Jepang, termasuk Warren Buffett, itu ternyata sudah berinvestasi 6 miliar US dollar. Kalian tahu guys, kalau 1 dolar itu 15.000, 6 miliar itu berapa? Uang Indonesia, berapa rupiah tuh? Nah, Warren Buffett itu sudah beli 6 miliar US dollar saham di Jepang sejak pandemi COVID-19. Nah pertanyaannya, bagaimana nih dengan ekonomi Indonesia? GDP growth di Indonesia itu masih positif. Coba lihat warnanya, biru kan? Menurutku, ekonomi Indonesia itu masih jauh dari resesi jika kita lihat data tersebut. Nah, sayangnya nih banyak content creator bilang katanya Indonesia mau resesi. Nah, aku menyarankan nih pada teman-teman content creator yang bikin statement Indonesia masuk resesi, tolong sampaikan datanya, tampilin datanya. Jangan cuma bilang dong, saya ahli ekonomi, saya profesor ekonomi. Bilang, saya punya data, tapi nggak ada yang nampilin datanya. Cuma nyebar ketakutan, ujung-ujungnya jualan. Setuju nggak sih? Kalau setuju kasih like-nya dong. Sebagai perencana keuangan, saya melihat permasalahan resesi Inggris itu tidak akan terlalu banyak berdampak dengan Indonesia. Namun, lain ceritanya dengan Jepang. Kenapa? Karena berdasarkan data, Jepang itu menjadi negara tujuan ekspor Indonesia ketiga.
Jadi ekspornya Indonesia yang paling gede nomor 3-nya itu ke Jepang. Nah, menurut saya saat ini kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibanding negara-negara lain, termasuk negara-negara besar atau juga negara-negara di ASEAN. Nah, kalau saya melihat sekarang ini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan berpotensi memenangkan Pilpres berdasarkan hasil perhitungan dari KPU. Nah, seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh mengusung program yang keberlanjutan dan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan. Teman-teman tahu lah ya, programnya apa? Ya ada susu, ya ada makan siang gratis, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kami di Finansialku juga pernah nih buat video yang membahas saham-saham apa yang diuntungkan jika Pak Prabowo dan Mas Gibran menang di Pilpres. Judulnya adalah, jika Prabowo Gibran menang, saham apa yang untung? Namun ada juga tantangan investasi ke depan. Pertama, permasalahan geopolitik. Perang yang berkepanjangan. Ada perang Rusia dan Ukraina belum selesai, ya kan? Kemudian ada perang Hamas dan Israel. Tentunya perang yang berkepanjangan ini menyebabkan terhambatnya kegiatan ekspor impor, betul? Nah, permasalahan kedua adalah suku bunga Amerika yang masih bertahan di 5,5%. Bu Sri Mulyani mengatakan suku bunga acuan masih cukup tinggi dan diperkirakan bertahan dalam waktu yang lama atau disebut dengan istilah higher for longer. Hal ini akan menekan perekonomian negara-negara tersebut. Masalah ketiga adalah isu lingkungan. Teman-teman pernah dengar nggak istilah El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan gagal panen? Ujung-ujungnya apa? Harga beras naik. Setuju? Nah, selain itu ada juga isu-isu yang penting. Contohnya isu pengangguran, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih ya sekarang ini ya banyak perusahaan menggantikan peranan manusia dengan adanya robot, AI atau kecerdasan buatan. Nah, menurut kamu nih, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita itu tuh bisa bersaing dengan teknologi-teknologi tersebut? Apakah kita cukup dengan lulusan S1 ngelamar kerja? Nah, apakah dengan lulusan S1 kita bisa langsung dapat pekerjaan? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Thank you. Oh iya, karena ini sudah bulan Maret, bulan ini spesial karena aku ulang tahun juga. Dan sekaligus kita harus mulai lapor dan bayar pajak. Nah, fun fact-nya teman-teman, kamu tahu nggak sih? Rasio pajak atau tax ratio di Indonesia tahun 2023 adalah 10,21%. Artinya apa? Pemasukan negara atau GDP Indonesia dari pajak itu cuma 10%. Loh, angka ini relatif rendah banget dibandingin negara-negara Asia. Tiongkok, China ya, itu 21%. Vietnam, Filipina, Kamboja, itu kurang lebih 18% tax ratio-nya. Thailand, tax ratio-nya 16%. Indonesia cuma 10%. Nah, angka yang kecil ini itu terjadi karena apa? Banyak hal. Salah satunya, dan saya yakin ini masalah kita semua, adalah kesulitan untuk melapor dan bayar pajak. Setuju nggak? Apakah kamu juga mengalami permasalahan yang sama? Kesulitan untuk melapor atau bayar pajak? Mumpung di bulan Maret ini, Finansialku sedang ada promo konsultasi pajak dan perencanaan keuangan. Kamu juga bisa mendapatkan harga spesial untuk konsultasi pajak dan keuangan kamu. Silakan hubungi Finansialku di nomor WhatsApp berikut ini atau link berikut ini. Coba aja tanya-tanya dulu mengenai konsultasi pajaknya. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan Start From Here. Wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama keluarga.